Beberapa tokoh akan lenyap seiring berjalannya waktu, sementara yang lain diam-diam menulis takdir dengan keteguhan hati. Dulu, ada sebuah desa bernama Roshanpur. Di desa itu, nama Allah ditulis di setiap dinding, tetapi cinta dunia telah menguasai hati manusia. Mereka mendirikan salat, tetapi lebih sering berlari ke pasar daripada ke masjid. Di luar desa itu, terdapat sebuah gubuk sepi, tempat tinggal seorang laki-laki sederhana bernama Ayub. Usianya sekitar 45 tahun, berjanggut putih, wajahnya bercahaya, pakaiannya biasa saja, tetapi hatinya bersih seperti cermin. Orang-orang menyebutnya fakir gila. Ada yang menertawakan ucapannya, ada yang berkata, dia bicara soal mengubah takdir, tapi lihat sendiri keadaannya. Namun, Ayub tetap bangun setiap pagi dan duduk di tepi sungai. Ia tidak memancing, hanya menatap ember kosong yang diletakkan dalam air sambil berdoa kepada Allah. Ya Rab, berilah aku apa yang Engkau tetapkan dalam takdirku, dan berkahilah apa yang telah Engkau niatkan untukku. Penduduk desa tertawa, dia lapar tapi bicara soal takdir. Namun di mata Ayub tidak ada keluhan, hanya ketenangan. Ia berkata, orang mencari koin emas, aku mencari rahmat Allah. Di desa itu, ada 3 orang kaya, Salim, Basir, dan Syaukat. Mereka hanya memikirkan bagaimana menambah kekayaan mereka. Secara lahir mereka terlihat rajin beribadah, tetapi hati mereka penuh dengan keserakahan. Suatu hari, mereka berkata, kita beri pelajaran kepada Ayub agar orang tahu bahwa takdir tidak ditentukan oleh doa, tetapi oleh harta. Mereka tidak tahu bahwa siapapun yang bertawakal kepada Allah, baginya yang mustahil pun menjadi mungkin. Mereka merencanakan siasat. Mereka meletakkan sebatang emas dalam sebuah kotak kayu dan meletakkannya di dekat ember Ayub di tepi sungai. Mereka bersembunyi di balik pohon dan mengintip. Pagi hari, seperti biasa Ayub datang dengan tangan gemetar hendak mengangkat embernya. Ia melihat kotak itu, membukanya dan menemukan sebatang emas yang berkilau. Ketiga orang kaya itu tersenyum lebar, mereka yakin si fakir akan tergoda. Tapi Ayub hanya menatap emas itu sejenak, lalu melemparkannya ke sungai sambil berkata, Ya Rab, aku tidak pernah meminta emas dari MU. Apa yang engkau beri adalah ujian, dan apa yang engkau ambil pun adalah keridaan MU. Ketiga orang kaya itu seperti ditampar kenyataan. Syaukat marah dan berkata, apa ini kegilaan? Itu emas? Ayub tersenyum dan menjawab dengan lembut, siapa yang yakin pada rezeki dari Allah, dia tidak butuh emas dari manusia. Beberapa penduduk desa melihat kejadian itu. Untuk pertama kalinya mereka menatap mata si fakir, dan melihat samudera ketawakalan di dalamnya. Berita itu mulai menyebar. Nama Ayub mulai dikenal. Orang-orang kini mendengarkan kata-katanya dengan hormat. Salim, Basir, dan Syaukat merasa geram karena rencana mereka gagal. Tapi mereka belum menyerah. Mereka menyusun rencana baru, kali ini mereka ingin mempermalukan Ayub di depan seluruh desa. Mereka mengumpulkan orang-orang di alun-alun desa dan memanggil Ayub ke sana. Ayub datang dengan punggung yang membungkuk, tatapan rendah, dan wajah bercahaya. Syaukat berteriak, kalau kamu benar-benar percaya kepada Allah, katakan, apa yang akan kamu makan besok? Ayub tersenyum dan berkata, apapun yang Allah kehendaki, itulah yang akan terjadi, dan apapun yang aku terima, pasti ada keberkahannya. Basir tertawa dan berkata, kalau besok ada makanan di rumahmu, kami bertiga akan memohon maaf sambil memegang kakimu. Salim menambahkan, tapi kalau tidak ada, kamu harus pergi dari desa ini. Orang-orang tertawa. Tapi Ayub hanya menundukkan kepala dan berkata, apa yang Allah kehendaki, itulah yang terbaik. Malam itu, Ayub pergi ke tepi sungai, membentangkan tikar lamanya dan berdoa dengan lirih, Ya Rab, Engkau mengetahui isi hatiku, dan Engkau juga mengetahui isi hati mereka. Jika kehinaan ini adalah keridaan MU, maka aku menerimanya dengan kepala tertunduk. Namun jika Engkau menghendaki agar aku dijawab dengan kemuliaan, maka kirimkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Malam itu angin dingin bertiup kencang. Pada saat yang sama, jauh dari desa, kafilah seorang saudagar kaya tersesat di jalan. Saudagar itu mengutus pembantunya, carilah seorang yang jujur dan saleh untuk menunjukkan jalan yang benar. Pembantu itu berjalan dan sampai di tepi sungai, di mana Ayub sedang duduk berzikir dengan tasbihnya. Ia berkata, Tuanku mencari orang yang jujur dan dapat dipercaya untuk menunjukkan arah. Ayub memberi isyarat, lalu mengantar mereka hingga subuh ke jalan yang benar. Sebelum pergi, saudagar itu berkata,
Engkau adalah hamba Allah yang saleh. Terimalah makanan ini dan beberapa keping perak. Ayub menunduk dan berkata, ini bukan darimu, ini dari Tuhanku. Keesokan paginya, kabar menyebar di desa. Makanan telah sampai di rumah Ayub, dan bukan sedikit. Kerumunan orang berkumpul, dan ketiga orang kaya itu tercengang. Ayub memandang mereka dan berkata dengan tenang, apa yang manusia anggap sebagai kehinaan, bisa jadi adalah pintu kemuliaan di sisi Allah. Kini, nama Ayub mulai dikenal di setiap lorong desa. Dulu ia dianggap gila, sekarang doa-doanya dijadikan teladan. Namun Salim, Basir, dan Syaukat masih tenggelam dalam kesombongan. Basir berkata marah, kalau sekali dapat makanan, lalu besok bagaimana? Salim menyeringai, kali ini kita buat rencana agar dia tidak bisa menunjukkan muka lagi. Syaukat menambahkan, kita tawari pekerjaan palsu, lalu usir dia di depan umum supaya semua orang tertawa. Mereka pun menjalankan rencana. Pagi harinya, mereka datang kepada Ayub. Salim berkata, wahai saudaraku, kami telah memutuskan untuk menjadikanmu pengelola gudang harta kami. Kami akan memberi gaji dan kehormatan. Ayub hanya memandang mata mereka sesaat dan menunduk. Ia tahu ini tipu daya, tapi ia berkata, jika ini adalah keridaan Allah, maka insya Allah aku siap. Keesokan harinya, mereka menempatkan Ayub di pasar. Di sana ada sebuah peti yang sebelumnya telah mereka isi dengan batu dan uang palsu. Mereka memanggil beberapa orang dan berteriak, lihat! Fakir ini mencuri dari peti harta kami. Orang-orang berkumpul. Sebagian terkejut, sebagian mengejek. Tapi Ayub hanya berdiri diam. Di matanya tidak ada rasa takut, hanya keyakinan kepada Allah. Saat itu juga, seorang ulama tua desa, Maulana Umar, datang dan berkata, tunggu. Sebelum tuduhan dilontarkan, buka petinya dan lihat bersama-sama. Peti dibuka, dan semua terdiam. Di dalamnya bukan batu, tapi uang perak dan emas sungguhan. Syaukat terperangah, tapi kami meletakkan uang palsu di dalamnya. Ayub tersenyum untuk pertama kalinya dan berkata, peti yang kalian isi dengan tipu daya, Allah isi dengan kebenaran. Karena jika hati jujur, takdir pun tunduk. Kerumunan menjadi hening. Seorang tetua mencium tangan Ayub. Sekarang seluruh desa mulai bertanya, siapa sebenarnya fakir ini? Bagaimana takdirnya berubah seperti ini? Setiap wajah dipenuhi kekaguman. Setiap lisan hanya menyebut satu nama, Ayub sang fakir. Dulu ia dihina, kini ia menjadi tanda rahmat. Di masjid, imam menyampaikan dalam khutbahnya tentang kejujuran Ayub. Para wanita di desa mulai berkata kepada anak-anak mereka, nak, jadilah setulus fakir itu. Sementara itu, keadaan Salim, Basir, dan Syaukat berubah. Toko-toko mereka mulai sepi. Orang-orang berhenti berdagang dengan mereka. 3 orang yang dahulu duduk di kursi tinggi kini mulai malu menatap bayangannya sendiri. Suatu hari, mereka duduk bertiga. Syaukat bertanya, apa yang kalian pikirkan? Basir menjawab, kami sedang merenung orang yang ingin kita hancurkan takdirnya. Mungkin kini menjadi pintu rahmat bagi kita. Salim berkata pelan, aku bermimpi tadi malam. Seorang darwis membimbing kami dari kegelapan menuju cahaya, dan darwis itu adalah Ayub. Mereka semua terdiam. Keesokan harinya, mereka sepakat, cukup sudah. Kini saatnya mengakui kesalahan mereka. Mereka mendatangi gubuk Ayub. Saat itu, Ayub sedang menjahit sandal dari kain bekas untuk anak miskin. Ketiganya menundukkan kepala bersama-sama. Basir berkata, kami telah menghinamu. Kami ingin menjatuhkanmu. Kami ingin merusak kehormatanmu. Maafkan kami. Ayub menghentikan jahitannya, menatap mereka dan berkata, siapa yang telah ditinggikan oleh Allah, tidak ada yang bisa menjatuhkannya. Dan siapa yang telah terjatuh, jika ia meminta ampun, maka Allah pun bisa mengangkatnya. Lalu ia memeluk ketiganya. Saat itu, seolah-olah angin desa berubah, bukan lagi badai, tapi rahmat yang berhembus. Kini orang-orang berkata, di sini tidak hanya tinggal seorang fakir, di sini takdir-takdir berubah. Nama Ayub bukan hanya dikenal di Roshanpur, tapi menyebar ke desa-desa sekitar. Orang-orang datang dari tempat jauh, memohon doa darinya. Ada yang datang demi kesembuhan ibunya, ada yang datang karena ingin memiliki keturunan. Tapi Ayub selalu menjawab, aku bukan siapa-siapa.
Aku hanya duduk di depan pintu tempat semua orang menerima sesuatu, dan sebagian menerima segalanya. Salim, Basir, dan Syaukat kini sibuk melayaninya. Kadang memperbaiki gubuknya, kadang membawakan makanan. Dan Ayub selalu berkata, berbaktilah kepada mereka yang tak pernah berharap dari kalian. Sebab disitulah Allah menguji kalian. Hingga suatu hari, seorang pemuda asing memasuki desa. Wajahnya lelah karena perjalanan, di tangannya ada sebuah amplop tua, dan matanya penuh rasa ingin tahu. Ia langsung pergi ke masjid dan bertanya pada imam, apakah di sini ada seorang fakir bernama Ayub? Imam tersenyum dan menjawab, ia tidak hanya tinggal di sini, tetapi juga membuka kunci doa-doa yang tertutup. Pemuda itu berjalan menuju gubuk. Dengan suara bergetar ia berkata, Tuan, surat ini untuk Anda. Ayah saya yang telah wafat memberikannya kepada saya. Ia berkata, jika suatu hari kamu tersesat, bukalah surat ini dan temuilah seorang fakir bernama Ayub. Ayub menerima surat itu. Begitu ia membacanya, air matanya jatuh perlahan. Di dalam surat tertulis, jika surat ini sampai padamu, ketahuilah bahwa kamu sedang melangkah dari kegelapan menuju cahaya. Mintalah rahmat dari fakir ini, tapi pelajarilah pelajaran dari diamnya. Ayub mencium kening pemuda itu dan berkata, Nak, kadang Allah menulis takdir seseorang melalui sepucuk surat. Dan kadang, takdir seseorang berubah karena diamnya seorang fakir. Kini di desa muncul pembicaraan baru. Siapa pemuda asing itu? Mengapa ayahnya meninggalkan surat seperti itu? Di dalam gubuk itu kini tidak hanya ada keheningan, tapi juga bayang-bayang misteri. Pemuda itu bernama Ilyas, dan ia kini duduk setiap hari bersama Ayub. Ia berkata, Tuan, aku butuh jalan. Aku telah kehilangan banyak hal. Sekarang aku hanya ingin mendapatkan Allah. Ayub tersenyum dan berkata, siapa yang kehilangan segalanya namun mendapatkan Allah, dialah yang sebenarnya memperoleh segalanya. Suatu hari, Ayub mengambil sebuah kitab tua dari bawah tikarnya. Sampulnya sudah robek dan beberapa halamannya berdebu. Ayub berkata kepada Ilyas, kitab ini hanya bisa dibuka oleh orang yang niatnya bersih dan hatinya terluka. Dengan tangan gemetar, Ilyas membuka kitab itu, dan seolah halaman pertamanya berbicara sendiri. Di sana hanya tertulis satu kalimat. Barang siapa meninggalkan kesombongannya, dialah yang menemukan kunci takdir. Tubuh Ilyas gemetar. Bayangan dosa-dosa masa lalunya mulai tampak di matanya. Perlahan ia bertanya, Tuan, benarkah takdir bisa berubah? Ayub menjawab, takdir itu tidak berubah, tapi Allah ingin engkau yang berubah. Dan saat engkau berubah, maka takdir pun akan tunduk padamu. Sementara itu, toko-toko Salim, Basir, dan Syaukat masih tutup. Tapi hati mereka mulai terbuka. Kini mereka membantu orang lain tanpa menyebut nama. Suatu hari, Syaukat bertanya kepada Ayub, apakah kami benar-benar telah berubah, atau hanya takut pada waktu? Ayub menatap langit dan berkata, saat seseorang mulai bertanya seperti itu kepada dirinya sendiri, itu tandanya taubat sedang mengetuk pintu. Ilyas kini duduk bersama Ayub setiap pagi setelah salat subuh. Setiap hari ia membuka satu halaman baru dari kitab itu, seolah-olah jiwanya mulai berbicara dengan tinta halaman-halaman itu. Kini ia lebih banyak diam dan lebih banyak merenung. Di matanya ada abu dari dosa, tapi di hatinya telah menyala pelita taubat. Suatu hari, Ayub berniat membersihkan peti tuanya. Peti itu dari kayu, pegangannya rusak, dan paku-pakunya berkarat. Saat Ayub mengangkatnya, ia merasakan ada sesuatu yang menonjol dari tanah di bawahnya. Ilyas pun mengambil sekop, dan setelah menggali sedikit, mereka menemukan sebuah kotak besi kecil, penuh karat dan terkunci. Ada kegelisahan di mata Ayub. Ia perlahan membuka gemboknya. Di dalamnya ada sebuah wasiat tua, sebuah cincin, dan sehelai sapu tangan. Di atas wasiat tertulis, jika ini sampai kepada anakku, ketahuilah bahwa sekarang ia tidak hanya harus mengenal takdir, tapi juga mengenal dirinya sendiri. Mata Ilyas terbelalak. Ini tulisan tangan ayahku. Dengan tangan gemetar ia mengangkat sapu tangan itu. Di dalamnya, namanya terjahit dengan halus. Ayub memandangnya dan hanya berkata, Nak, tempat ini bukan rumah biasa, ini adalah tanah takdir. Di sini, siapa yang tidak mendapatkan apa-apa, ia akan mendapatkan Allah. Dan siapa yang mendapatkan Allah, maka ia telah mendapatkan segalanya. Ilyas kini bukan sekadar tamu. Ia adalah pewaris Ayub.
Pewaris dari tawakal, kesabaran, dan amanah yang selama bertahun-tahun menanti hati yang tulus. Melihat wasiat di tangan Ilyas, sebagian warga desa terkejut, tapi yang paling gelisah adalah Salim, Basir, dan Syaukat. Mereka memang telah bertaubat, tapi di sudut hati mereka, racun lama kembali mengendap. Pemuda ini baru saja datang, dan sekarang jadi pewaris segalanya. Syaukat mencibir, untuk jadi pewaris kebenaran, dibutuhkan darah, bukan rahmat. Basir berkata, Ayub dulu menganggap kita bertiga seperti anaknya. Lalu dari mana datangnya Ilyas ini? Salim diam, tapi matanya bicara, ia pun sedang gelisah. Ayub mendengar semua ucapan itu dan hanya berkata, yang membangun hubungan dengan hati, tak butuh dokumen. Tapi kalau ada yang ragu pada wasiat ini, mari, besok malam kita duduk di hadapan Allah. Siapa yang paling jujur, dialah pewaris sejati dari rahmat ini. Orang-orang desa bertanya, malam apa itu? Apa yang akan terjadi? Ayub tersenyum dan menjawab, besok malam kita semua akan berkumpul di masjid dan beribadah bersama. Siapa yang paling merasakan kedekatan dengan Allah, dialah yang pantas menjadi pewaris rahmat ini. Ketiga orang kaya itu untuk pertama kalinya merasa gemetar. Mereka sadar, kekayaan telah memberi mereka segalanya, kecuali ketenangan dan kebenaran. Malam pun tiba. Cahaya menerangi dinding masjid. Ayub, Ilyas, Salim, Basir, Syaukat, dan seluruh warga desa bersujud bersama. Ilyas berdoa, Ya Rab, jika aku tidak layak menerima amanah ini, jauhkanlah aku darinya. Tapi curahkan rahmat MU atas niatku. Di sisi lain, air mata Syaukat mengalir. Basir untuk pertama kalinya memanggil Allah dari hatinya. Dan Salim, ia menangis dalam sujud hingga lantai masjid pun basah. Adzan subuh berkumandang, dan seolah masjid itu sendiri berbisik. Rahmat telah memilih pewarisnya. Cahaya pagi menyinari dinding masjid. Tapi hari itu, cahaya tidak hanya turun keluar, melainkan masuk ke dalam hati. Setelah salat subuh, Ayub memanggil semua orang. Seluruh desa berkumpul. Ilyas terdiam. Matanya masih basah oleh air sujud. Salim, Basir, dan Syaukat, untuk pertama kalinya mata mereka tidak menunjukkan kekayaan, tapi taubat. Dengan tangan gemetar, Ayub mengangkat wasiat itu dan menatap Ilyas. Lalu berkata pelan, Aku dulu meminta kepada Allah, seorang hamba yang tidak mewarisi aku, tapi mewarisi jalannya. Dan dia memberikannya dalam wujud Ilyas. Tapi hari ini, aku melihat bahwa bukan hanya Ilyas, hati ketiga orang ini juga telah menjadi layak menerima rahmat. Desa terdiam. Ayub melanjutkan, amanah ini bukan milik satu orang. Siapapun yang bertaubat dengan tulus, yang mengangkat orang lain, yang menghapus dirinya sendiri demi memberi roti kepada yang lapar, dialah pewarisku. Dialah hamba Allah. Lalu ia mengambil 4 sapu tangan dari peti. 1 untuk Ilyas, dan 3 lainnya untuk para bekas pencari dunia itu. Di setiap sapu tangan tertulis kalimat yang sama. Takdir berubah untuk mereka yang berani mengubah diri sendiri. Ilyas mencium kaki Ayub. Syaukat menggenggam tangannya dan berkata, kami dulu melawanmu, dan Rabbmu malah mencintaimu. Ayub memeluk semuanya. Gubuk itu kini tak sempit lagi, ia telah menjadi ladang rahmat. Tahun-tahun berlalu. Ayub sudah tiada di dunia, tapi tawakalnya, ucapannya, dan doanya tetap hidup melalui Ilyas dan ketiga sahabatnya. Gubuk itu kini disebut Darul Haq, tempat orang datang bukan sekadar untuk berdoa, tapi untuk meminta keberanian mengubah diri. Takdir sejati adalah yang berubah di dalam sujud. Dan kekayaan sejati adalah saat seseorang mematikan kerakusannya sebelum mengisi perut orang yang lapar.